Tingkat acara selanjutnya yaitu Mau'izatun Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Tubagus Deni Rahman. Padanya fa ilaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ahibba'il kiram usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji mutlak milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan juga salam tak lupa semoga selalu tercurah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih tetap istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Terlebih dahulu saya sampaikan salam ta'ziman wa takriman wabil khusus kepada para kiai, para alimil ulama, para tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Terkhusus salam hormat saya sampaikan kepada guru kita tercinta Ad-Da'i Illallah Al-Mujahid Fisabilih Al-Mukarram Al-Ustadz Nailul Hidayah. Begitupun Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fahmi dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Gunawan. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala ilmu yang sudah diturunkan dapat bermanfaat buat kita dunia wal akhirat. Terkhusus salam hormat saya sampaikan kepada para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khususil khusus yang sama kita hormati dan sama kita muliakan orang tua kita, sesepuh kita Bapak Khairuddin. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat, diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang sama kita hormati Pak RW Kidung dan juga para tokoh masyarakat lainnya yang tidak saya sebutkan, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat maupun cinta saya. Dan terkhusus kepada segenap keluarga besar, putra, putri, mantu, cucu, cicit, udeg-udeg, kait siur, janggaware dari almarhum Haji Zakaria bin Siin dan almarhumah Hajjah Marsia binti Mabih, yang pada malam hari ini luar biasa mengadakan acara haul yang ke-26. Kita doakan mudah-mudahan anak, cucu, cicit dan seterusnya terus mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terhormat seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya merubah acara yang sudah dibentuk dan disusun oleh segenap panitia, karena pada malam hari ini saya masih ada 3 tempat lagi. Yang pertama saya harus ngisi di UP Universitas Pancasila. Dari sana saya harus ke Lenteng Agung, dan dari Lenteng Agung saya masih ditunggu di Tambak Manggarai. Sama semuanya peritan Maulid. Saya sudah katakan malam hari ini saya ada acara, tapi tetap panitia tetap kekeh minta supaya saya hadir dan ngisi di wilayah UP, Lenteng maupun Tambak. Tapi mungkin di Tambak saya nggak bisa hadir karena saya bisa pastikan suara saya akan habis. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini anak, cucu, cicit dari almarhum dan almarhumah memperingati peringatan haul. Haul itu tidak lain dan tidak bukan ketemu tahun wafatnya almarhum dan almarhumah. Malam hari ini mungkin kalau hitung-hitungan tepat di malam yang ke-26
wafatnya almarhum bukan 26 hari tapi 26 tahun yang lalu. Pertanyaannya sekarang, bukankah 26 tahun waktu yang lama untuk almarhum dan almarhumah? Bukankah jasad almarhum dan almarhumah sudah menjadi tanah, bahkan tidak menyisa sedikit pun terkecuali tulang tunggirnya? Lalu untuk apa didoakan? Nah, ini pertanyaan sering dilontarkan oleh saudara-saudara semuslim kita. Makanya kita harus bisa jawab. Jawabannya, yang kita doakan bukan jasad, tapi yang kita doakan adalah ruh almarhum dan almarhumah. Pertanyaannya, apakah ruh itu akan habis seperti jasad yang habis dimakan belatung? Tidak, saudara. Lalu referensi dan rujukannya kitab apa? Anda buka kitab Tijanu Darori karangan dari Syekh Ibrahimul Baijuri, di mana Allah katakan bahwa dalam sebuah keterangan Allah menciptakan kekal, itu 8 perkara yang diciptakan kekal oleh Zat yang maha kekal. Tidak lain dan tidak bukan adalah ruh dan juga tulang tunggir. Di antaranya itu dari yang 8. Makanya tadi Ustadz Fahmi mimpin apakah ngirim Fatihah ke almarhum maupun almarhumah, thumma ila ruhi wal jasadi, apa cuman thumma ila ruhi saja? Pasti cuman ila ruhi saja, saudara. Enggak mungkin Ustadz Fahmi bilang thumma ila ruhi wal jasadi almarhum Haji Zakaria bin Siin. Enggak mungkin, saudara. Kecuali kalau mereka yang masih hidup. Sebagian ulama boleh kirim Fatihah, seperti kita ngirim Fatihah untuk ayah dan ibu kita yang masih ada, di mana kita bacakan Fatihah tsumma ila ruhi wal jasadi. Itu enggak jadi masalah, saudara. Untuk ruh dan juga jasadnya Fulan bin Fulan, itu enggak apa-apa dalam ajaran Islam. Dan ini yang ditunggu-tunggu si mayit. Banyak keterangan-keterangan hadis dari berbagai macam kitab. Di antaranya satu saja bahwa Nabi bersabda, mal yad fi qabri illa kal garikel mutagawwid. Tidak ada satu mayit pun, tidak ada satu jenazah pun yang di dalam kuburnya terkecuali seperti orang yang sedang tenggelam di tengah lautan yang begitu dalam, yang membutuhkan pertolongan dari yang hidup. Di dalam kitab Tadhkirah terjawab, saudara, sepakat. Beberapa ulama katakan sampai bahkan seluruh arwah yang sudah wafat walaupun sudah ratusan tahun lamanya, mereka mengharapkan doa dari para orang-orang yang hidup. Mereka mengharapkan istighfar dari yang hidup. Mereka mengharapkan sedekah dari yang hidup, yang diniatkan diitisolkan untuk dirinya, yaitu almarhum maupun almarhumah. Bahkan di dalam hadis Imam Bukhari katakan, saudara, beliau menghikayatkan suatu waktu ada seseorang yang sedang diazab dan disiksa di dalam kuburnya. Henti-henti malaikat memukulnya, saudara, ila yaumil qiyamah. Lalu tiba ini siksaan berhenti seketika, saudara. Si mayit ini ruh ini bertanya, apa pertanyaan? Wahai malaikat, kenapa kau tidak meneruskan siksamu untukku? Lalu apa jawab malaikat tersebut? Baru saja ada perintah untuk diberhentikan azab untukmu karena anak dan cucu engkau telah memohon pengampunan kepada Allah dan diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah demikian. Terus dengan hadis Nabi, idza matabnu adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Apabila mati anak Adam, apabila wafat anak Adam, maka putus amalnya semua, terkecuali yang 3 yang masih nyisa. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan shadaqatun jariyah. Namun dalam hadis kan jauh lebih baik kita sedekah daripada anak cucu kita yang menyedekahkan, saudara. Jauh lebih baik kita yang bersedekah daripada ahli waris yang mensedekahkan kita. Makanya ini sedikit saya sampaikan, ini salah satu tabungan atau celengan kita, deposit kita buat di akhirat kelak. Kalau kita ada kelebihan rizki, ada pembangunan majelis taklim, ada pembangunan masjid, ada pembangunan musola, kita taruh di sana hatta cuma nilai yang sedikit. Selagi masjid tersebut dimanfaatkan, selagi tempat tersebut dimanfaatkan, tiada henti-hentinya pahala akan mengalir kepada kita, saudara.
Namun yang kedua, kata Nabi, depositnya tidak lain dan tidak bukan awwaladun salih, anak yang soleh. Nah muncul pertanyaan, ini maaf bagi orang saudara kita yang anti dengan hadis ini, mereka banyak katakan bahwa hadis tersebut hadis maudhu. Ada juga yang lebih gila mengatakan hadis tersebut hadis marfu. Artinya itu hadis dhaif, itu hadis lemah. Sebab hukum Nabi setiap memfatwakan sebuah hukum pasti semuanya akan kena. Tahadus bin nikmah. Saya tinggal di Beji. Kita sama tahu wilayah Beji Jalan Bambon Raya ke sana pahamnya agak sedikit beda dengan kita. Suatu waktu saya ngisi ceramah bab beginian di wilayah sana. Pulang ceramah kita disatronin saudara. Mereka protes dengan hadis yang saya sampaikan. Ustadz, kalau ilmu yang bermanfaat kami masih terima. Kalau sedekah jariah kami masih terima. Tapi kalau awwaladun soleh, ini yang bahan pertanyaan bagi kami. Andai kata seseorang sudah menikah, lalu dia tidak dikaruniai anak, lalu dia tidak diberikan anak sampai hari hayatnya, berarti dia tidak dapat doa dong dari anak yang soleh. Betapa ruginya dia berkeluarga. Saya jawab, saya bilang, Anda menggunakan argumentasi, mengatakan hadis tersebut katakan ragu, hari ini Anda bisa saya katakan kafir, keluar dari Islam. Dan kalau Anda katakan ini hadis dhaif, ini hadis apalagi hadis maudhu yang disimpan, ini hadis disebut hadis palsu, wallahi demi Allah hari ini Anda kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena ini hadis sahih. Kalau Anda mau tanya referensinya nggak usah jauh-jauh, buka kitab Kasih Patuh saja, di mana Nabi katakan jelas dan tegas. Dan kita lihat grammar bahasa Arabnya saudara. Nabi nggak bilang au ibnun salih, tapi Nabi katakan awwaladun salih. Sebab dalam bahasa Arab antara ibnun dan walad sama atau tidak? Beda saudara. Kalau walad anak, tapi kalau ibnun darah daging saudara. Artinya kalau Nabi katakan au ibnun saleh, Anda boleh protes. Kalau Nabi katakan au ibnun saleh, Anda boleh tidak meyakini hadis ini. Tapi Nabi begitu cerdasnya, Nabi katakan awaladun saleh, anak yang soleh, tidak peduli mau anak keponakan, mau anak tetangga, mau anak siapapun, selagi dia mendoakan orang tuanya, pasti doanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara. Mudah-mudahan yang diniatin keluarga ini nyampe ke almarhum. Malah kalau kita buka kitab Daqaiqul Akhbar, ada sedikit di dalam kitab Daqaiq di mana apabila datang pada malam Jumat atau 10 hari dan di malam Jumat pertama di bulan Rajab, begitupun hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan malam nisfu Sa'ban, itu seluruh ruh akan minta izin kepada Allah. Ruh orang-orang yang beriman minta izin kepada Allah untuk mendatangi kediaman-kediaman rumahnya saudara. Apa jeritan ruh tersebut? Ya ahli, wahai keluargaku, wahai kerabatku, wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, kasihanilah aku, berikan aku sedikit sedekah, walaupun lukmatan, hanya sekedar satu suapan. Ini luar biasa saudara. Ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Andai saja ahlinya, andai saja keluarganya, kerabatnya, anak cucunya, mereka tidak memberikan sedekah yang diniatkan untuk almarhum dan almarhum, betapa sedihnya si ruh tersebut pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saudara. Insyaallah. Padahal Pak, kalau kita mau buka tafsir, mau ditafsir Ibnu Katsir, mau ditafsir Sawi, mau ditafsir Munir, itu orang yang udah meninggal itu bakal minta izin kepada Allah. Apa dalam tafsir tersebut? Ya Allah, izinkan hamba walaupun satu sedetik saja, walaupun 1 jam saja, kembalikan hamba ke dunia, akan hamba lakukan nilai ibadah. Lalu apa kata Allah? Andai aku izinkan engkau kembali ke alam dunia, apa yang akan kau lakukan? Aku akan bersedekah ya Allah. Luar biasa saudara. Semua keterangannya sedekah. Bukan aku ingin sholat, bukan aku ingin puasa, bukan aku ingin bayar zakat, tapi ruh semuanya menjerit, aku ingin bersedekah. Karena almarhum merasakan manfaat sedekah ketika dia hidup sampai dia wafat dalam kubur saudara. Terlebih sekarang anak cucunya sudah mendoakan. Nah ini kan salah satu bagian awaladun saleh.
Ini bagian dari anak-anak yang soleh, yang mendoakan ibu bapaknya saudara. Sebab kita tidak akan pernah ada di alam dunia tanpa syariat adanya ibu dan bapak. Makanya dalam kesempatan ini saya sampaikan, nih terutama anak cucu yang masih pada muda-muda. Kalau anda ketemu kiai, kalau anda ketemu guru, silakan anda muliain dan hormati saudara. Silakan, itu bagus. Tapi jangan lupakan, ada yang derajatnya lebih tinggi daripada guru kita saudara. Siapa? Kita punya orang tua. Kecuali kalau anda ngikut torekoh. Kalau di dalam bab torekoh, guru itu orang tua di bagian ruh saudara. Jadi ada sebagian ulama berpendapat bahwa lebih mulia guru dibanding orang tua. Tapi saya juga punya pendapat, dan pendapat ini saya ada beberapa referensi kitabnya, di mana Allah yang berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kau duakan dengan apapun juga. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Coba kita lihat tartibul ayat. Setelah kita menyembah Allah, tidak menduakan Allah dengan apapun juga saudara, lalu Allah perintahkan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bahkan ada ulama katakan orang tua itu lil ibarat Tuhan di alam dunia saudara. Tanpa syariat orang tua tidak mungkin kita ada di alam dunia. Betul betul. Nah, makanya jangan pernah tinggalkan doa untuk orang tua. Kalau anda muliakan guru silahkan, anda cium tangan bulak balik guru anda bagus. Tapi kalau itu anda lakukan kepada guru-guru anda, maka wajib anda lakukan lebih kepada kedua orang tua anda saudara. Anda mau ziarah ke makam wali mana silahkan, itu bagus, itu sunnah. Tapi sayang sejuta sayang, orang tua yang ada di makam belakang rumah anda, kenapa anda tinggalkan? Itu yang kita sesalkan saudara. Anda selama ini berteriak-teriak, kita harus beradab, kita harus berakhlak. Kenapa anda tidak praktek guru orang tua anda di belakang rumah anda, kok jarang anda ziarahin? Tapi ketika ada undangan ziarah ke makam-makam wali, anda lebih dulu saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, yang akan menjadi deposit kita di alam akhirat kelak, tidak lain tidak bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya betapa beruntungnya kalau kita sebagai orang tua mendidik anak cucu kita ilmu yang bermanfaat. Makanya dalam kesempatan ini saya titip pesan. Apa titip pesannya? Minimal kalau kita punya anak, kita yang ajarin Fatihahnya saudara. Jangan kasih ustad. Jangan kasih ustad. Minimal kita saudara sebagai orang tua, kita yang didik dia Fatihah agar ada bekas di yaumul kiamah saudara. Ketika si anak kita ini dia bisa baca Fatihah, selagi terus dan terus dia baca Fatihah, kita sudah wafat, pahalanya akan terus sampai ke kita saudara. Apalagi anak kita punya murid, ngajarin lagi Fatihah sampai si murid-muridnya pada bisa baca Fatihah, pahalanya akan terus ngocor ke kita, karena itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, jangan ngambil hadis cuma ilmu yang bermanfaat. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau ilmu yang gak bermanfaat? Akan diadab di dalam kuburnya saudara. Contoh kecil, lu kalau mau menang judi, lu jarahin kuburan yang ada kembang mawar kuncup atu. Ini jangan dijalani nih. Terus lu petik tuh kembangnya. Syukur-syukur kalau lu nemuin janda yang bengsrat. Tahu janda bengsrat? Apa ya bahasa pondok janda bengsrat? Habis ijab kabul mati lakinya. Itu ya, janda bengsrat tuh, janda kembang. Nah, sedikit pikir sedikit. Andai kata ada orang gang kapuk, lagi ijab kabul, kata si wali bilang, saudara Pulana binti Pulan, saya tikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya, Pulana binti Pulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ini calon pengantin ngomong, kobil tuh saya terima mati. Pertanyaan saya, ini perempuan masuk idah? Jawab dah. Ini perempuannya kena hukum idah bukan? Kena hukum idah enggak? Ada yang bilang apa? Oh enggak kena hukum idah Ustaz, mengapa orang belum diapa-apain? Emang urusan belum diapa-apain kajian fikih? Walaupun dia udah ijab kabul, walaupun belum diapa-apain, wajib si perempuan tersebut mengikuti syariat Islam dan tidak boleh dia keluar rumah, dan idahnya tergantung. Kalau nih perempuan masih bisa haid, terus lagi masih banyak bisa memproduksi anak, 4 bulan 10 hari. Catat tuh, 4 bulan 10 hari, bukan 40 hari kadal.
Kadang-kadang ada ustadz 40 hari jangan keluar rumah. Apa-apaan ini saudara? 44 bulan 10 hari. Kalau nih perempuan monopos 3 bulan, kalau dia hamil sampai melahirkan saudara. Selama idah dia tidak boleh keluar rumah. Selama idah dia tidak boleh berdandan. Selama idah dia tidak boleh menikah saudara. Ada orang gang kapuk yang kuat begitu? Alhamdulillah. Kan akhirnya fitnah Islam mengangkat perempuan tuh Pak. Nah sekarang saya tanya, kalau laki ada idahnya enggak? Bini kita mati pagi, jam 9 dikubur, jam 12 kita ijab kabul nikah. Kira-kira boleh enggak? Pada takut amat jawabnya, boleh enggak? Boleh enggak? Sah apa enggak? Sah saudara. Tapi kalau perempuan kita mati pagi dikubur jam 9, jam 10 tuh perempuan bini kita kawin lagi, boleh apa enggak? Enggak boleh, haram saudara. Tapi kalau laki boleh enggak? Boleh. Kita tinggal jawab, jangankan matinya, masih hidup aja juga boleh kita kawin lagi, betul? Betul nggak? Ini kan menjadi pada ngaco dalil saudara. Makanya hati-hati tuh ilmu yang nggak bermanfaat. Lu kalau mau judi menang lu, kalau ada janda sembilan serat mati, itu tali pocongnya lu ambil. Terus lu taruh itu di kantong, bawa pulang jimat mancing. Betul ya? Lu nggak bakal kalah, menang mulu lu mancing. Begitu tuh. Akhirnya bener dijalanin. Mati yang ngasih tahu. Selagi ilmu itu dipakai, habis tuh orang sama malaikat diunyeng-unyeng saudara. Ini orang nurunin lagi ke yang lain, nyampe pada tahu sekampung ilmunya, habis tuh orang diunyeng-unyeng. Kenapa memangnya? Karena ilmu yang tidak bermanfaat. Saya yakin almarhum dan almarhumah yang dihaulkan pasti sudah memberikan dan meneteskan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidaklah mungkin seseorang dari turunan manapun yang tidak diberikan ilmu yang tidak bermanfaat mampu mengadakan acara haul tiap tahun saudara. Nah kalau kita sangat semangat mengadakan haul untuk orang tua kita, insya Allah anak cucu pun kita pun nanti akan pasti mengadakan acara haulan. Jadi intinya pada pertemuan kali ini tidak lain dan tidak bukan, teruskan acara haul, jangan ditinggal acara haul. Walaupun hanya turu-turu saudara, kayak turu-turu kan acaranya bukannya haul saja, maulid juga ada kan acara maulid turu-turu. Kemarin saya diundang di Kebon Jeruk, Ustadz acara maulid ya, insya Allah. Tapi acara maulid Turki, gue baru denger nih ada maulid Turki. Orang Turki pada datang, bukan? Apa? Turu-turu kita. Oh ya udah, ya berarti dia maunya turu-turu kita, nggak jadi masalah. Kayak acara haul begini mau turu-turu kita juga nggak jadi masalah. Yang penting jangan tinggalkan doa untuk orang tua kita, terutama tiap malam Jumat. Ayo terus, jangan haul 1 tahun sekali, setelah itu bablas, nggak ada. Kalau bisa tiap malam Jumat, karena semua ruh minta izin kepada Allah, ruh orang-orang mukmin untuk datang ke rumahnya dan memohon dorongan doa dari para anak cucunya. Saya rasa ini saja, tidak panjang kalam. Nanti guru kita Ustadz Gunawan yang akan melanjutkan Paskah Maulid Nabi. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa ngobrol, saya tidak bisa duduk karena ini handphone udah geter terus, panitia udah takut saya nggak hadir. Saya bilang saya pasti hadir, paling telat jam 9 saya nyampe, dan saya nggak mau duduk terlalu lama, saya langsung isi naik ceramah karena masih ada satu tempat yang menanti saya. Kalau ditambak saya pastikan saya nggak bisa hadir. Saya rasa ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.